Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita semua bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya Nova Irwan, orang tua dari siswi TK Khairul Ummah Medan, akan menyimpulkan sedikit tentang kelas At-Tafkir, ya, kelas berpikir, dan memang temanya adalah berpikir. Baik, apa itu berpikir? Tapi sebelum kami menjelaskan berpikir itu apa, tentunya aktivitas berpikir itu ada kaitan eratnya dengan akal, di mana akal ini hanya dimiliki oleh manusia tapi tidak dimiliki oleh hewan. Tidak memiliki akal. Hewan tidak memiliki akal. Namun ada juga persamaan antara manusia dan hewan. Sama-sama memiliki naluri, sama-sama memiliki kebutuhan jasmani. Tapi kita tidak akan membahas naluri dan kebutuhan jasmani, kita akan membahas akal. Akal ini memiliki 4 komponen. Apa itu? Komponennya adalah fakta, kemudian indera, kemudian otak, dan informasi. Jadi manusia ini makhluk yang spesial, yang istimewa, yang memiliki kesempurnaan karena akalnya. Kalau nanti akalnya ini bisa mengendalikan naluri dan kebutuhan jasmani, jadilah dia sebaik-baik makhluk, kan? Tapi kalau kemudian akalnya ini tidak bisa kemudian mengendalikan naluri dan jasmani, maka itu bisa jadi dia seburuk-buruk makhluk. Nah, berpikir itu apa? Berpikir itu adalah aktivitas pencerapan fakta, kemudian dimasukkan ke dalam otak menggunakan indera, dan kemudian dikaitkan dengan informasi yang ada. Itu adalah proses berpikir namanya. Oke. Nah, hal yang perlu kita pahamin adalah berpikir itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah di dalam Al-Qur'an sering kemudian mengajak manusia, ya khususnya juga adalah umat Islam, untuk senantiasa berpikir. Misal di dalam Al-Quran surat At-Tariq ayat 5-8, Allah kemudian mengajak kita manusia untuk memikirkan bagaimana penciptaan manusia, di mana di ayat tersebut kita diajak berpikir bagaimana kita dulu tidak ada, kita dari air, kemudian ovum, ya, sel telur, kemudian terjadilah pembuahan, dan ada embrio membelah menjadi 2, membelah seterusnya menjadi anak bayi, kira-kira seperti itu. Nah, itulah Allah yang mampu menghidupkan dari nggak ada menjadi ada. Dan nanti, dan kita ini sudah paham betul bahwa kita semua nanti akan mati, dan Allah dengan sangat mudah akan kemudian bisa membangkitkan kita kembali, sama seperti kejadian yang pertama. Hendaknya kita memikirkan itu. Kemudian di dalam surah Abasa ayat 24-32, di mana Allah meminta kita, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk memikirkan tentang makanan-makanan kita. Jadi kesimpulan dari surah ini dan ayat ini adalah Allah memfasilitasi makanan untuk kita berupa tumbuhan dan hewan. Bagaimana tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh dan berbuah, itu siapa yang kemudian mengatur itu? Tentu itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpikir, insya Allah kita akan mengakui kebesaran Allah. Selanjutnya di dalam surah Al-Ghasyiyah kita juga diminta merenung-renungkan, ya, mentadabburi bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana kemudian bumi dihamparkan. Kalau kita lihat unta itu canggih sekali, dia bisa menyimpan air dan dia bisa nggak makan, nggak minum dalam perjalanan yang jauh, mengantarkan tuannya yang ada di punuknya itu, di punggungnya itu. Kemudian langit, kita lihat luar biasa langit di dunia ini, di bumi Allah ini, langit itu berlapis-lapis. Bahkan kalau ada dari luar angkasa itu benda-benda yang akan mengancam bumi langsung terbakar di atas sana, karena ada lapisan yang memang melindungi bumi. Langit itu berwarna indah, ya, dan tanpa tiang, kemudian bisa langit itu sebagai atap dari bumi. Meskipun ada teori fisika yang memang benar adanya bahwa ada peristiwa atau kejadian bumi mengitari matahari sehingga dia tetap dalam titik keseimbangan. Kalau dalam fisika itu disebut hukum 1 Newton.
sigma gaya sama dengan 0. Nah, kita nggak fokus itu. Intinya luar biasa, langit tanpa tiang ditinggikan, gunung ditegakkan, kemudian bumi terhampar luar biasa. Meskipun bentuknya bulat, tapi karena begitu besarnya bumi ini, seperti hamparan yang memang tampak seperti hamparan oleh mata manusia. Di dalam surah Al-Ghasyiyah. Maka berpikir itu adalah perintah Allah dengan maksud dan tujuan agar kita tunduk, agar kita merasakan kebesarannya, agar kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan agar iman kita kuat. Selanjutnya, kalaulah kita kemudian tidak mau berpikir, maka peringatan bagi yang belum sadar, maka Allah juga mempertanya-tanyakan. Ini bahasa Al-Quran, bahasanya sangat enak ya. Apakah sama di dalam surat Al-An'am ayat 50, apakah sama orang buta dengan orang melihat? Tidakkah kamu memikirkan? Tentu beda kalau kita berpikir orang buta itu mau bisa kemana coba. Arah tujuannya juga nggak jelas. Tentu dengan orang melihat, dia bisa pergi ke masjid dengan gampang, tahu belok kanan belok kiri dengan gampang. Beda dengan buta. Bahkan orang buta itu ibaratnya dia bisa dengan mudah tersesat. Tapi kalau orang melihat, maka dia jalannya lurus, jelas, dan tidak plan-plan. Tentu beda orang buta dengan orang melihat. Apakah kita tidak berpikir? Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 63, siapa yang menurunkan air dari langit dan menghidupkan bumi? Itu Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang-orang yang sok di luar sana itu berpikir dari mana makanan tumbuhan itu bisa tumbuh. Kalau di Aceh itu banyak kopi, Aceh bagian tengah itu banyak kopi, dan itu menjadi mata pencarian masyarakat di sana. Siapa yang menumbuhkan kopi itu? Siapa yang menyiraminya dari langit? Tentu Allah SWT. Kenapa kita tidak tunduk kepada Allah? Kemudian di dalam surat Yasin ayat 68, manusia kembali seperti anak-anak setelah tua. Sehingga kita bisa menyimpulkan orang yang tumbuh dari kecil, besar, dewasa, akhirnya tua dan mati. Maka dengan kesadaran ini harusnya kita memanfaatkan masa muda kita. Ya, kalau masih umur 30, masih anaknya berapa gitu ya, manfaatkan gitu untuk ibadah, untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak dan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik lainnya. Kemudian di dalam surat Al-Mu'ad 10, bahwa diberitahukan kepada kita penghuni neraka itu menyesal. Kenapa? Karena mereka sudah berada di neraka, kemudian mereka pun akhirnya berkata, seandainya kami pikirkan dulu, seandainya kami mau, seandainya, maka tidak bisa lagi. Maka ini peringatan bagi orang-orang yang belum sadar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dari orang tua siswi TKKU Medan yang bernama Rumaiso Adiba. Ini dia orangnya. Kalau yang di sini tadi ini kakaknya, ini di SD KU Medan. Alhamdulillah mereka semangat belajarnya dan terus menambah hafalan dan memperbaiki bacaan hafalannya. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semuanya sehat-sehat dan bisa tetap mengikuti kelas-kelas yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.